Berhentilah sejenak dan dengarkan ini, karena mungkin inilah satu-satunya kalimat yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap rasa takut yang selama ini menghantuimu. Banyak orang merasa hidupnya berat, padahal mereka tidak benar-benar memahami apa yang membuat hatinya ketakutan setiap hari. Kita sering takut pada hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi pikiran kita menggambarkannya seolah-olah itu kenyataan. Takut kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, bahkan takut kehilangan orang yang kita sayangi. Ketakutan itu seperti bayangan gelap yang membesar setiap kali kita memberi ruang kepadanya dalam pikiran. Dunia telah melatih kita sejak kecil untuk bergantung pada banyak hal selain Allah. Kita diajarkan untuk percaya pada kemampuan diri, pada usaha, pada koneksi, pada uang, dan pada manusia-manusia yang juga serba terbatas. Padahal, semua itu hanyalah sarana kecil yang bergerak atas izin Allah yang Maha Mengatur. Ketika ketergantungan kita bergeser dari Allah menuju makhluk, itulah awal dari segala rasa takut dan cemas yang tidak berkesudahan. Kita lupa bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Ketakutan yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari keadaan, tetapi dari hati yang tidak yakin sepenuhnya pada jaminan Allah. Kita mengaku beriman, tetapi dalam hati kecil kita masih ragu. Apakah Allah benar-benar akan mencukupi semua kebutuhan kita? Keraguan sekecil itu cukup untuk membuat hidup kita tidak pernah benar-benar tenang. Saat dunia menakut-nakuti kita dengan ancaman masa depan, Allah justru memanggil kita untuk percaya bahwa masa depan sepenuhnya di tangannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki tanpa batas dan tanpa lelah. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Al-Mu'min, zat yang menurunkan rasa aman sejati hanya kepada hati-hati yang kembali kepadanya. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Wakil, zat yang menjadi penanggung jawab, penjaga dan pelindung hidup kita dalam setiap keadaan. Ketika seseorang memahami tiga nama ini, hatinya akan menjadi tenang meski dunia bergetar di sekelilingnya. Namun ketika seseorang tidak memahami jaminan ini, maka sedikit saja badai kecil akan membuatnya panik dan kehilangan arah. Seringkali kita merasa sendirian padahal Allah tidak pernah meninggalkan satu hamba pun. Allah mengetahui setiap detik rasa takutmu, setiap helaan napas cemasmu, dan setiap keraguan yang menekan dadamu. Dia tahu kapan kamu menangis dalam diam, meskipun tidak ada satu pun manusia yang menyadarinya. Dia tahu kapan kamu berpura-pura kuat, padahal hatimu hampir runtuh. Dia tahu kapan kamu merasa tidak memiliki siapa-siapa selain diri sendiri. Allah tahu semuanya, dan karena itu Dia memanggilmu untuk kembali bertawakal kepadanya. Bertawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Karena sejatinya manusia hanya bisa berusaha, sementara Allah lah yang menentukan. Itulah mengapa orang yang bertawakal memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka, yang hanya bergantung pada dunia. Dunia bisa hilang dalam sekejap, tetapi Allah tidak pernah hilang sedetik pun. Dunia bisa mengecewakanmu berkali-kali, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Ketika seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan mudah rapuh ketika keadaannya berubah. Tetapi ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah, ia menjadi kuat meskipun tidak memiliki apa-apa. Orang yang bergantung pada manusia akan selalu takut kehilangan manusia. Orang yang bergantung pada harta akan selalu takut miskin. Tapi orang yang bergantung pada Allah, hatinya tidak goyah meski dunia mengambil segalanya darinya. Inilah rahasia mengapa sebagian orang tetap tenang meskipun hidup mereka penuh ujian. Dan inilah juga alasan mengapa sebagian orang panik meskipun hidup mereka tampak serba cukup. Ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari kuatnya tawakal. Ketakutan tidak datang dari kurangnya uang, tetapi dari kurangnya keyakinan. Allah tidak meminta kita melakukan hal yang sulit. Dia hanya meminta kita percaya sepenuhnya kepadanya. Ketika kamu benar-benar percaya bahwa Allah menjamin hidupmu, maka berbagai kekhawatiran yang selama ini kamu bawa akan mulai luruh satu persatu. Kamu akan menyadari bahwa rezeki tidak datang dari manusia, tetapi dari Allah yang menggerakkan manusia. Kamu akan menyadari bahwa kesempatan bukan ditentukan oleh koneksi, tetapi oleh takdir yang Allah putuskan. Kamu akan menyadari bahwa pertolongan tidak datang terlambat,
karena Allah selalu mengirimkannya pada waktu yang paling tepat. Allah ingin mengajarkanmu bahwa siapapun yang memegang dunia terlalu erat, pasti akan kecewa. Tetapi siapapun yang memegang Allah erat-erat, akan diselamatkan dari segala kekecewaan dunia. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, bukan tempat untuk mengikatkan seluruh harapan kita. Dunia ini hanyalah kendaraan, bukan tujuan akhir perjalanan. Dan siapapun yang menjadikan dunia sebagai orientasi utama, ia akan hidup dalam kebingungan yang tidak pernah berakhir. Namun siapapun yang menjadikan Allah sebagai tujuan, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rasa takutmu akan mulai melemah ketika kamu berhenti menggantungkan hidup pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Ketika kamu memahami bahwa apapun yang terjadi sudah ditulis oleh Allah dengan sebaik-baik ketetapan. Ketika kamu sadar bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sudah diizinkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Ketika kamu menerima bahwa hidup ini bukan sepenuhnya tentang keinginanmu, tetapi tentang rencana Allah yang jauh lebih indah. Di saat kamu mulai melepaskan pengendalian palsu yang selama ini kamu genggam, hatimu mulai merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Karena yang membuat hidupmu berat bukan ujian, tetapi keinginanmu untuk mengatur segalanya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Allah. Begitu kamu pasrahkan semua kepadanya, hidupmu akan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Allah tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta keyakinanmu. Allah tidak menuntutmu untuk selalu kuat, Dia hanya ingin kamu datang kepadanya ketika lemah. Allah tidak menginginkanmu bebas dari masalah, tetapi Dia ingin kamu kembali kepadanya setiap kali masalah datang. Maka berhentilah takut, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu sesaat pun. Berhentilah khawatir, karena semua urusanmu sudah diatur oleh Zat yang tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Berhentilah mengira bahwa kamu sendirian, karena setiap malam Allah melihatmu dan mengetahui apa yang kamu pikul. Tidak ada satu pun dari rasa sakitmu yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada satu pun air matamu yang tidak dihitung oleh Allah. Tidak ada satu pun doamu yang tidak didengar oleh Allah. Selama kamu bersandar kepadanya, maka jaminannya akan selalu berlaku untukmu. Dunia ini mungkin membuatmu takut, tetapi Allah selalu menenangkanmu. Dunia mungkin membuatmu ragu, tetapi Allah selalu meyakinkanmu. Dan selama Allah menjadi penjamin hidupmu, kamu tidak perlu takut pada apapun di dunia ini. Jika manusia tahu betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya, niscaya ia tidak akan pernah khawatir menghadapi hidup yang berat sekalipun. Karena Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bertawakal, tetapi juga menjanjikan sesuatu yang sangat agung. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Janji ini bukan sekadar kata-kata indah, bukan syair penghibur, tetapi deklarasi langsung dari pencipta alam semesta bahwa Dia sendiri yang akan turun tangan menyelesaikan urusan hambanya ketika hamba itu benar-benar menyerahkan hatinya kepadanya. Terkadang Allah menunda jalan keluar bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang memperkuat jiwamu, memperindah kesabaranmu, dan mematangkan hatimu agar tidak mudah runtuh oleh badai kehidupan. Sebab Allah tahu bahwa diri kita ini rapuh dan tanpa ditempa, kita akan mudah hancur hanya dengan masalah kecil. Dan seringkali, ketika kita sedang merasa paling buntu, paling terpojok, dan paling tidak punya daya, tiba-tiba Allah membukakan pintu dari arah yang tidak pernah kita bayangkan, seolah-olah Dia ingin berkata, "Bukankah aku sudah bilang bahwa aku mencukupimu? Mengapa kamu masih ragu?" Sehingga kita sadar bahwa setiap keterlambatan itu bukan azab, melainkan cara Allah mendidik kita untuk lebih yakin padanya, bukan yakin pada hitungan matematika manusia. Saat itulah kita akhirnya memahami bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengerahkan seluruh kemampuan, lalu menenangkan hati karena kita tahu hasil akhirnya bukan ditentukan oleh kecerdasan kita, bukan oleh kerja keras kita, bukan oleh jaringan kita, tetapi murni karena kehendak Allah yang selalu tepat waktu dan tidak pernah keliru. Kadang kita tidak sadar bahwa rasa takut yang kita pelihara diam-diam justru perlahan membuat hidup kita semakin sempit, semakin gelap, dan semakin berat untuk dijalani. Karena setiap kali kita ingin melangkah, bayangan bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau tidak mampu, bagaimana kalau tidak kuat,
selalu muncul lebih dulu daripada keberanian untuk bergerak maju, dan ternyata sumber dari semua ketakutan itu bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena hatimu terlalu jauh dari Tuhan yang membesarkan segalanya. Padahal kalau saja kita berhenti sejenak, menarik nafas yang dalam dan bertanya pada diri sendiri, siapa yang selama ini memberi makan kepadaku? Siapa yang memberiku oksigen tanpa aku minta? Siapa yang menjaga jantungku berdetak padahal aku sering lalai? Maka jawabannya akan sangat jelas. Itu semua adalah Allah, Rabb yang tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan hambanya, dan tidak pernah meletakkan beban tanpa memasukkan kekuatan untuk memikulnya. Namun manusia sering lupa bahwa ketakutan yang ia rasakan di dunia sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari pikiran yang belum bersandar kepada Allah sepenuhnya. Karena ketika hati sudah yakin bahwa setiap langkah kita ada dalam genggamannya, maka tidak ada lagi alasan untuk gentar, tidak ada ruang untuk panik, dan tidak ada celah bagi setan untuk membisikkan keraguan yang merusak keyakinan. Dan di titik itulah kita memahami bahwa rasa takut itu tidak diciptakan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mengembalikan kita agar lebih dekat kepada Allah. Karena Dia ingin kita kembali mengangkat tangan, kembali sujud, kembali mengakui bahwa kita lemah, dan kembali menyerahkan sepenuhnya apa yang tidak bisa kita kendalikan kepada Zat yang mengendalikan segala sesuatu di langit dan bumi. Ada satu ketenangan luar biasa yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang beriman. Ketenangan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup ini, bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh Allah, setiap kesedihan mereka didengar, dan setiap doa mereka dikumpulkan tanpa ada yang terbuang sia-sia. Perasaan ini yang membuat seorang mukmin tetap tegar meskipun hidup berkali-kali menghantamnya. Karena ia tahu bahwa selama Allah bersamanya, maka seluruh dunia pun tidak akan mampu menjatuhkannya. Bahkan ketika semua orang pergi, ketika semua pintu tertutup, ketika semua jalan buntu, Allah tetap membuka satu pintu kecil di dalam hati kita. Pintu harapan, pintu keyakinan, pintu ketenangan, dan pintu itu tidak bisa ditutup oleh siapapun. Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya tenggelam dalam kesedihan, tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih indah di baliknya. Tetapi seringkali kita hanya fokus pada rasa sakitnya tanpa melihat rencana besar yang Allah siapkan setelahnya, sehingga kita merasa hidup tidak adil, padahal yang tidak adil adalah cara kita memandang ujian itu sendiri. Jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah bahwa Allah tidak pernah sekalipun melepaskanmu. Dia hanya sedang menata waktunya, menyesuaikan takdirmu, dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih cocok untukmu, sesuatu yang hanya bisa datang ketika hati sudah siap, bukan ketika kamu sedang memaksanya datang lebih cepat dari yang seharusnya. Ketahuilah bahwa ketika Allah sedang mengujimu, itu bukan pertanda bahwa Allah membencimu, bukan tanda bahwa hidupmu sedang diganggu nasib buruk, dan bukan pula sinyal bahwa kamu ditinggalkan sendirian menghadapi lika-liku kehidupan, tetapi justru itu adalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikanmu, sedang memurnikan langkahmu, dan sedang membentuk jiwamu agar naik ke derajat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya mulus tanpa tantangan. Seringkali manusia mengira bahwa ujian adalah hukuman, padahal banyak sekali ujian yang sebenarnya adalah undangan dari Allah agar kamu kembali, agar kamu memperbaiki diri, agar kamu mempertebal imanmu, dan agar kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu bergantung kepada dunia, sehingga Allah mengajarkanmu untuk bergantung hanya kepadanya. Dan terkadang Allah menguatkan hati kita bukan dengan menghilangkan masalahnya, tetapi dengan memperbesar keteguhan kita, memperkuat kesabaran kita, dan menanamkan dalam dada sebuah keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Keyakinan bahwa selama Allah yang mengatur hidup ini, maka tidak ada satupun kejadian yang salah tempat atau salah waktu. Semuanya sudah ditulis dengan teliti, penuh hikmah dan penuh kasih sayang, yang mungkin belum kita pahami sekarang, tetapi akan sangat jelas ketika kita melewatinya nanti. Ketika kamu merasa bahwa ujian yang datang terlalu banyak, ingatlah bahwa Allah mengetahui batasmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Dia tahu seberapa jauh kamu bisa berjalan, seberapa kuat kamu menahan, dan seberapa besar kapasitas hatimu untuk tumbuh. Maka jangan pernah mengatakan, "Aku tidak kuat,
karena jika benar kamu tidak kuat, Allah tidak akan memberikannya. Ujian itu hadir sebagai bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hanya saja kamu belum melihat kekuatan itu sampai kamu dipaksa oleh keadaan untuk menggunakannya. Dan di balik setiap ujian yang kamu hadapi, Allah menyiapkan pahala yang tidak terlihat oleh mata, ketenangan yang meresap perlahan, dan kematangan jiwa yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Justru dalam rasa sakit itulah Allah memperhalus akhlakmu, memperdalam pemahamanmu, dan mengajarkanmu arti tawakal yang sebenar-benarnya, bukan tawakal yang hanya diucapkan di lisan, tetapi tawakal yang meresap sampai ke tulang belakang, membuatmu berdiri tegak meski dunia terasa berat. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengeluarkan versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut, di balik keraguan, dan di balik keyakinan palsu yang kamu bangun untuk mengandalkan diri sendiri. Ketika Allah menguji, Dia sedang membersihkan ruang hatimu agar tidak diisi oleh kecemasan yang sia-sia, karena Allah ingin menjadi satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat meminta, dan satu-satunya tempat pulang. Dan percayalah, di penghujung semua ujianmu akan ada satu titik di mana kamu menatap ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang Engkau lakukan adalah untuk kebaikanku." Pada saat itu, kamu akan paham bahwa tidak ada satupun tetes air mata yang sia-sia, tidak ada satupun rasa sakit yang tidak berbuah hikmah, dan tidak ada satupun ujian yang tidak berbalas dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Salah satu hal paling menakjubkan dalam hidup seorang hamba adalah ketika ia menyadari bahwa pertolongan Allah sering kali datang bukan dari arah yang dia tunggu, bukan dari pintu yang dia ketuk, dan bukan dari jalan yang dia rencanakan, tetapi datang dari arah yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk mengubah apa saja dalam sekejap tanpa harus mengikuti logika manusia. Berapa banyak orang yang kamu lihat hidupnya berubah hanya karena satu momen kecil, satu pertemuan sederhana, satu kalimat yang menyentuh hati, atau satu keputusan yang dipandu oleh firasat baik. Itulah cara Allah bekerja. Dia menggerakkan sesuatu dari tempat yang jauh untuk mencapai hatimu, dan Dia melembutkan sesuatu dari arah yang kamu kira mustahil, agar kamu tahu bahwa ketika Allah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Terkadang Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tidak mendengar doamu, tetapi karena Dia ingin membersihkan hatimu dari segala hal yang menghalangi datangnya nikmat yang besar. Dia ingin kamu melepaskan sombongmu, melepaskan rasa cukup atas kemampuanmu sendiri, dan melepaskan keyakinan palsu bahwa kamu bisa hidup tanpa bimbingannya. Ketika semua lapisan itu jatuh, barulah pertolongan Allah masuk dengan sempurna. Dan saat pertolongan itu datang, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa aman yang dalam, rasa lega yang meluruhkan beban, dan rasa syukur yang membuatmu menangis tanpa kamu tahu sebabnya. Kamu hanya tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu tidak lagi yakin pada dirimu sendiri. Ada kalanya pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak kamu sukai. Kehilangan sesuatu, runtuhnya rencana, pecahnya harapan. Tetapi seringkali, justru disitulah Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang jauh lebih buruk, atau memindahkanmu ke jalan yang jauh lebih baik, meski di awal kamu tidak melihat manfaatnya. Ingatlah bahwa apa yang pahit hari ini bisa berubah menjadi manis di masa depan. Ketika kamu melihat hikmahnya, sungguh jika Allah menginginkan kebaikan untukmu, Dia akan menggiringmu kepada jalannya, meski engkau enggan. Dan jika Allah ingin menjauhkanmu dari keburukan, Dia akan menjauhkanmu darinya, meski engkau sangat menginginkannya. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap gerakan yang Allah arahkan dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besarnya yang sempurna. Dan saat kamu menundukkan kepala dalam sujud, menyerahkan semua kepenatanmu kepada Allah, saat itulah pintu-pintu pertolongan terbuka. Bukan karena doa panjangmu, bukan karena sujud lamamu, tetapi karena hatimu akhirnya mengakui bahwa kamu hanyalah seorang hamba yang tidak mampu tanpa Rabb-Nya. Dari keikhlasan itulah pertolongan Allah bergerak menuju hidupmu dengan cara yang lembut, cepat dan penuh kejutan. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa,
Dan jangan berhenti percaya, karena siapapun yang menaruh harapannya kepada Allah tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Pertolongan Allah itu pasti, hanya saja waktunya tidak selalu sesuai dengan waktumu, karena Allah menolongmu tepat pada waktu yang terbaik. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa ingin berhenti, ingin melepaskan semuanya, dan ingin menyerah karena kamu sudah terlalu lelah menghadapi masalah yang datang dari berbagai arah, seolah-olah dunia seakan tidak pernah memberi jeda. Tetapi ketahuilah satu hal yang sangat penting. Justru pada detik-detik ketika kamu merasa paling tidak berdaya, pada saat itulah Allah sedang paling dekat denganmu. Seringkali manusia mengira bahwa ketika ia sudah tidak mampu, maka segalanya sudah berakhir. Padahal dalam logika Allah, ketika kamu tidak mampu, disitulah kemampuannya mulai mengambil alih. Ketika usaha manusia berhenti, disitulah kuasa Allah bekerja. Ketika langkah manusia terhenti, disitulah jalan Allah terbuka. Ketika pikiranmu buntu, disitulah hikmah Allah masuk tanpa hambatan. Dan kamu akan belajar bahwa kemenangan terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika kamu merasa kuat, tetapi ketika kamu benar-benar berserah dan membiarkan Allah yang mengatur alurnya. Karena saat kamu berserah, kamu tidak lagi memberatkan hatimu dengan prediksi buruk, tidak lagi menekan dirimu dengan kecemasan yang belum terjadi, dan tidak lagi memaksa rencana yang sebenarnya tidak membawa kebaikan untukmu. Kamu membiarkan Allah memilihkan yang terbaik. Banyak sekali kemenangan yang sebenarnya sudah berada di depan mata, tetapi manusia tidak menyadarinya karena mereka lebih fokus pada keraguan daripada pada keyakinan. Mereka lebih sibuk membayangkan kegagalan daripada melihat kemungkinan pertolongan. Mereka lebih mendengar suara kecemasan daripada suara hatinya yang berkata bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Ketika kamu sudah melakukan semuanya, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah memohon dalam sujudmu, dan tetap saja keadaan tidak berubah, jangan buru-buru menilai bahwa Allah belum menjawab doamu. Mungkin Allah sedang memperbesar pahalamu, sedang meninggikan derajatmu, dan sedang mengubah sesuatu dalam dirimu agar kamu siap menerima kemenangan yang lebih besar daripada yang kamu minta. Setiap doa yang kamu angkat tidak pernah hilang, tidak pernah menguap sia-sia, dan tidak pernah dibiarkan tanpa balasan. Ada doa yang dijawab cepat, ada yang dijawab lambat, dan ada yang ditahan karena Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jika kamu tahu betapa besar kasih sayang Allah dalam setiap penundaannya, kamu tidak akan pernah mengeluh atas waktu yang terasa lama. Dan di saat kamu merasa paling ingin menyerah, di saat itulah sebenarnya Allah sedang menyusun potongan-potongan takdir yang akan membuatmu tersenyum nanti. Kamu hanya belum melihat gambarnya secara utuh. Kamu hanya memegang satu kepingan kecil yang tampak acak, padahal Allah sedang merangkai keseluruhannya menjadi sesuatu yang indah. Maka tenanglah, bersandarlah, dan jangan lepaskan harapanmu. Selama kamu tidak berhenti memohon kepada Allah, maka kemenanganmu sedang dalam perjalanan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pasti datang pada waktu terbaik. Pada akhirnya, setelah semua perjalanan panjang yang kamu lalui, air mata yang jatuh diam-diam, malam-malam yang kamu isi dengan tanya, langkah-langkah berat yang kamu paksa agar tetap berjalan, kamu akan tiba pada satu kesimpulan besar dalam hidupmu. Ketenangan sejati bukan datang dari selesainya semua masalah, tapi datang dari hati yang benar-benar bersandar kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Karena hidup ini tidak akan pernah steril dari cobaan. Hari ini kamu selesai dengan satu masalah, esok ada ujian lain menunggu, lusa ada takdir baru yang harus kamu hadapi. Itulah ritme hidup, itulah kurikulum Allah untuk setiap hamba. Tetapi ketika hatimu sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ketika kamu sudah yakin bahwa semua yang Allah pilihkan adalah yang terbaik, maka masalah tidak lagi tampak menakutkan, takdir tidak lagi terasa asing, dan masa depan tidak lagi memunculkan kecemasan yang berlebihan. Hidupmu menjadi damai bukan karena duniamu menjadi lebih ringan, tapi karena hatimu menjadi lebih kuat. Kekuatan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari keyakinan yang kamu bangun perlahan, bahwa Allah selalu menjaga, selalu mengawasi, selalu menyertai, dan tidak pernah sekalipun meninggalkanmu meskipun kamu sering kali lalai dalam mengingatnya. Dan kamu akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutanmu selama ini ternyata bukan berasal dari kenyataan,
tetapi dari pikiranmu sendiri. Kamu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu. Kamu cemas menghadapi masa depan yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Kamu khawatir tentang rezeki yang sebenarnya sudah dituliskan sejak sebelum kamu lahir. Semua ketakutan itu runtuh ketika kamu mengenal Allah lebih dekat. Ketahuilah bahwa orang yang paling tenang hidupnya bukanlah orang yang paling banyak harta, paling sempurna rencananya, atau paling stabil keadaannya. Justru orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat tawakalnya, yang menyerahkan hasil tetapi tetap berusaha sebaik mungkin, yang menerima takdir dengan lapang dada tetapi tetap memperbaiki hidup dengan sungguh-sungguh, yang memahami bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan janji Allah adalah selamanya. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, titik di mana kamu tidak lagi bergantung pada apapun kecuali Allah, hidupmu akan berubah secara perlahan tetapi nyata. Kamu bangun dengan hati yang lebih ringan, kamu menghadapi hari dengan pikiran yang lebih jernih, dan kamu beristirahat dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah akan menjagamu dengan cara yang paling halus dan paling indah. Inilah ketenangan yang dicari oleh banyak orang, tetapi hanya ditemukan oleh mereka yang hatinya hidup. Ketenangan yang lahir dari iman, tumbuh dari syukur dan mengakar dari tawakal. Dan ketika ketenangan itu sudah masuk ke dalam jiwamu, maka tidak ada lagi yang bisa mengusikmu, karena Allah adalah penjaganya. Sahabat hebat yang dirahmati Allah, setelah semua yang kita renungkan bersama hari ini, semoga kamu memahami satu hal penting. Hidup ini tidak selalu mudah, tetapi Allah selalu memudahkan siapapun yang kembali kepadanya. Kamu tidak pernah berjalan sendirian, kamu tidak pernah berjuang sendirian, dan kamu tidak pernah menangis sendirian, karena Allah selalu menyaksikan setiap langkahmu, setiap air matamu, dan setiap detak jantungmu yang penuh harap. Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, apakah itu masalah rezeki, tekanan hidup, ujian hati, atau ketidakpastian masa depan, tenanglah, sebab Allah sudah menjamin hidupmu dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan. Tugasmu hanya satu, bertawakal dan terus melangkah. Hasilnya biarkan Allah yang menyempurnakan. Jika apa yang kamu dengar di video ini membuat hatimu lebih ringan, membuat pikiranmu lebih tenang, atau membuat imanmu sedikit lebih kuat dari sebelumnya, maka jangan lupa untuk klik like agar lebih banyak orang terbantu oleh pesan ini. Tinggalkan komentar terbaikmu, ceritakan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Karena siapa tahu komentar sederhana darimu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain di luar sana yang sedang berjuang seperti kamu. Dan tentunya subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan pesan-pesan kebaikan berikutnya yang insya Allah bisa menenangkan jiwa dan menguatkan langkahmu setiap hari.